Tahan Ibu. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengurus 3 surat sebagai syarat pencalonan di Pilkada 2024. Salah satunya mengurus surat keterangan belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau di hari yang sama keluarnya keputusan MK soal batas usia calon gubernur minimal 30 tahun saat penetapan. Kaisang juga mengajukan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Pemohon atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum. Kini nasib Kaisang di Pilkada 2024 masih teka-teki. Jika tak terganjal putusan MK, Kaisang disebut akan maju sebagai Cawagup Jawa Tengah, mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Para mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR setelah Kamis kemarin DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Mahasiswa akan tetap mengawal pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang membatalkan rapat paripurna untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Kami menghimbau saat ini telah pukul 18.00. Personil aparat keamanan gabungan berusaha memukul mundur pengunjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI. Menggunakan tameng, aparat membubarkan pengunjuk rasa yang masih bertahan di depan gedung DPR hingga malam hari. Massa yang merupakan gabungan dari beberapa elemen mahasiswa kembali berunjuk rasa setelah Rabu kemarin DPR membatalkan revisi UU Pilkada. Massa yang merupakan gabungan dari beberapa elemen mahasiswa kembali berunjuk rasa setelah Kamis kemarin DPR membatalkan revisi UU Pilkada. Massa mengawal pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan batal menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada dan memutuskan ikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa para mahasiswa berlangsung sejak Jumat siang. Sebagai bentuk protes, massa membakar sejumlah barang-barang, mulai dari ban hingga barang lainnya. Mahasiswa mengaku tidak percaya meski Sufmi Dasko telah menyatakan batal mengesahkan revisi UU Pilkada. Atas aksi ini, ribuan aparat kepolisian sudah bersiaga dalam melakukan penjagaan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Julianto melaporkan. Aksi unjuk rasa rancangan Undang-Undang Pilkada terjadi di sejumlah daerah. Unjuk rasa ribuan mahasiswa di Lampung ricuh setelah massa berhasil menerobos kawat berduri. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung menggugat menjebol barikade kawat berduri di pintu gerbang masuk gedung DPRD Provinsi Lampung. Ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung turun ke jalan berunjuk rasa mengawal revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi semula berjalan damai, namun mahasiswa yang berusaha masuk ke gedung DPRD Provinsi Lampung terhalang pagar besi dan kawat berduri. Terjadi benturan antara aparat dan massa mahasiswa. Sejumlah anggota Dewan sempat berusaha menemui pengunjuk rasa, namun suasana tidak kondusif. Massa meminta KPU menjalankan PKPU sesuai dengan keputusan MK. Sementara mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur juga menggelar demonstrasi menyoroti kehancuran demokrasi. Sementara di Bangkalan, demonstran terlibat kericuhan dengan petugas saat berusaha menjebol pintu gerbang DPRD. Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan, Jawa Timur. Massa berusaha masuk namun dihadang oleh petugas kepolisian. Setelah terjadi aksi saling dorong, massa pendemo akhirnya berhasil masuk ke halaman gedung Dewan. Sekitar 5.000 mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa demi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pilkada serentak. Meski DPR sudah menyatakan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada,
Namun mahasiswa akan terus mengawalnya hingga 27 Agustus mendatang atau pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU. Massa membawa puluhan poster yang berisi hancurnya demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Sementara itu untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak, Polri berkolaborasi dengan unsur Forkominda menggelar silaturahmi di Gor Astaka, Deli Serdang, Sumatera Utara. Acara juga dihadiri oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kejaksaan Sumatera Utara. Warga diingatkan untuk tidak salah memilih pimpinan. Untuk pilkada damai ini Pak, gimana Pak? Sudah pengalaman lah, tidak ada, jangan lagi mau diadu domba. Kita jaga persatuan di Sumatera Utara, kita tumbuh kembangkan ekonomi, karena nanti politik juga akan menggerakkan ekonomi. Pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada November mendatang. Dari Medan, Surabaya, dan Bangkalan melaporkan. KPU kembali mempertegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya soal revisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. KPU juga mengajukan draft PKPU yang merujuk pada putusan MK. Rencananya hari Senin mendatang draft dari KPU akan dibahas bersama Komisi 2 DPR dan pemerintah. Lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan. Mendengar putranya ikut aksi unjuk rasa dan mengalami patah hidung, penyanyi Macica Muchtar kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk menjemput putranya yang sempat diamankan pasca demo di depan gedung DPR kemarin. Penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjemput anaknya Iqbal Ramadan yang belum pulang semenjak berdemo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di DPR pada Rabu kemarin. Iqbal diketahui ditangkap bersama massa aksi lainnya. Macica mengatakan kondisi anaknya saat ini mengalami patah hidung dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, saya Macica Muchtar lagi mau jemput anak saya Muhammad Iqbal Ramadan. Katanya ditahan di sini di Polda Metro di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Gitu. Informasi yang diterima kondisi anak ini seperti apa? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu dari teman-temannya, dari tantenya. Tantenya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal. Jadi dia nelpon saya ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaporkan Wakil Ketua Balai Legislatif DPR Ahmad Bedowi ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik pada rapat RUU Pilkada beberapa hari lalu. Kami lihat di dalam beliau ketika memimpin rapat ada potongan video yang viral dan ramai diperbincangkan bahwasannya beliau melakukan sebagai pimpinan kesewenangan tidak memberikan izin kepada salah satu anggota untuk berbicara. Dan lebih dari itu, kami rasa hasil dari rapat panja RUU Pilkada kemarin menimbulkan gejolak publik yang sangat luar biasa. Kita rasakan bersama kemarin. Jelang masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, Komisi 2 DPR RI memastikan akan menggunakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan tersebut akan dituangkan dalam PKPU yang akan dibahas bersama KPU pada Senin mendatang. Nantinya putusan MK akan dituangkan dalam 4 PKPU turunan yang mengatur tata cara pencalonan pasangan kepala daerah. Bersama pemerintah
setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terjadi hampir setiap hari. Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lantas bagaimana agar kasus kekerasan yang korbannya sebagian besar perempuan ini tidak lagi terjadi? Berikut apa kata fakta. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seakan tak ada hentinya. Bukti-bukti rekaman CCTV yang kini viral di sosial media menjadi tanda pilunya langkah seorang korban KDRT yang sebagian adalah perempuan. Lantas, mengapa ini dapat terjadi? Apa yang harus dilakukan seseorang agar tak menambah daftar kelam korban selanjutnya? Bersama saya, Gisaliano Rahma dan juru kamera Raga Firdaus. Inilah Apa Kata Fakta. Bicara soal kekerasan yang dialami, mengutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hingga saat ini tercatat sebanyak 16.049 kasus kekerasan terjadi, di mana korban sebagian besar adalah perempuan. Berdasarkan tempat kejadian, urutan pertama terjadi di rumah tangga, hampir lebih dari 10.000 kasus. Tercatat pelaku berdasarkan hubungan adalah orang terdekat. Di posisi pertama ada kekasih atau teman, dan yang kedua pelaku adalah suami atau istri. Sementara bentuk kekerasan yang dialami korban beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Seorang selebgram yang juga mantan atlet anggar tanah air, IN, menjadi korban KDRT suaminya sendiri. Mirisnya hal tersebut dialaminya sejak awal menikah di tahun 2020. 5 tahun memendam rasa sakit, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan AT, pengusaha muda ini ke pihak berwajib. Sementara itu, terbaru, kasus kekerasan yang terjadi di Cipondoh, Tangerang, Banten, juga viral di media sosial. Nampak korban VV menjadi target kekerasan suaminya MA. KDRT yang diterima korban diduga karena masalah usaha. Menurut psikolog Universitas Indonesia, Santi Budiantini, seorang korban KDRT yang berani untuk melapor patut diapresiasi. Ditambah lagi di era digitalisasi saat ini, tak ada lagi alasan untuk menampik karena adanya bukti nyata CCTV. Oleh karena itu, dengan di era digital yang menggunakan CCTV sebagai alat pengintai itu sangat bagus sekali, karena di situ ada memori yang direkam dan tidak bisa mengelak, karena itu ada bukti yang otentik di situ dan bisa menjadi alat bukti di pengadilan nanti. Budaya patriarki yang masih sering dijumpai menjadi salah satu penyebab KDRT
ini terjadi. Budaya patriarki yang masih sangat kental dianut oleh masyarakat kita. Di dalam budaya patriarki ini yang paling mencolok itu adalah bagaimana menempatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam relasi apapun. Dalam hal ini, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah kenali jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai terlambat atau bahkan menjadi korban. Yang pertama, kekerasan yang menimbulkan luka atau cedera pada korban, yaitu kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, menyakiti secara fisik. Kemudian kekerasan yang sebenarnya bertujuan untuk membuat korban merasa tidak berharga atau takut. Di antaranya kekerasan psikis atau emosional, seperti melakukan ancaman, penghinaan, dan manipulatif. Ada juga kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam pernikahan, hingga kekerasan dalam hal ekonomi, seperti menghalangi korban untuk bekerja, mengambil alih seluruh penghasilan, memberikan uang saku yang sangat terbatas. Ini semua termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang patut diwaspadai. Kenali dengan baik pasangan ataupun calon pasangan Anda sebelum terlambat. Jangan sampai KDRT menimbulkan banyak lagi korban. Paling kelihatan adalah tidak bisa mengontrol emosi. Dia bisa teriak, dia bisa menyerang orang, dia bisa menyerang dirinya, dia bisa membanting, dia bisa tanpa empati, dia bisa memaki-maki gitu ya. Hal kecil pun bisa menjadi besar gitu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang bisa berdampak negatif terhadap keluarga, baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Tak hanya korban, tapi juga bisa memberikan dampak jangka panjang bagi yang menyaksikan atau yang mengalami kekerasan tersebut. Maka dari itu, penting untuk memahami langkah preventif yang dapat mencegah terjadinya KDRT dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, membangun komunikasi yang sehat. Dalam suatu keluarga, menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka itu penting, sehingga konflik dapat teratasi dengan baik sebelum berubah menjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mengelola emosi dengan baik, seperti meditasi atau bicara dengan psikolog, dapat membantu seseorang mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, ciptakan dukungan sosial. Dengan memiliki lingkungan keluarga dan teman yang baik, diharapkan korban KDRT dapat diberikan bantuan lebih cepat. Lebih baik kita cari jalan aman aja sih Mbak. Kalau misalkan hubungan itu udah nggak bisa dilanjutin lagi dan bisa berdampak buruk terhadap kita, mending kita lepas. Sekarang kayaknya perempuan memang harus speak up sih gitu ya, mau di level di pekerjaan, terutama di rumah tangga ya, domestic violence, dan seneng karena akhirnya banyak orang yang lebih berani lagi speak up soal KDRT karena banyak banget. Diam bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Justru keberanian dalam mengungkap adalah kunci yang perlu dipegang seseorang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bersama saya, Gisalia Nur Rahma dan Raga Firdaus. Sampai jumpa lagi di Apa Kata Fakta selanjutnya. Pemirsa, sudah 35 tahun RCTI setia menemani Anda. Perayaan hari ulang tahun ke-35 RCTI pun berlangsung meriah. Tadi malam, selebrasi spektakuler RCTI 35 digelar dengan bertabur bintang penampilan dari musisi-musisi tanah air. Selengkapnya dalam infografis berikut ini. Pemirsa, 24 Agustus 1989, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, RCTI, mulai mengudara secara terestrial di Jakarta. RCTI menayangkan berbagai program hiburan, informasi, dan berita hingga olahraga. Anak 90-an juga pastinya familiar dengan iklan legendaris RCTI.
Iklan RCTI yang dibuat tahun 1994 berlokasi di Pasar Apung, Muara Kuin, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Iklan ini pemirsa menampilkan kegiatan di Pasar Apung dengan sosok ibu pedagang pasar yang mengacungkan jempol. Lalu ada juga iklan RCTI yang diproduksi tahun 1995 yang menampilkan warga menonton TV di tengah sawah. Iklan ini berlokasi di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat dengan pengambilan gambar yang epik menggunakan helikopter karena pada kala itu belum ada drone. Hal ini juga dilakukan untuk pengambilan gambar iklan RCTI di Stadion GBK Jakarta. Dan pemirsa, RCTI menjadi stasiun TV yang memiliki jangkauan terluas di Indonesia melalui 54 stasiun relaynya. Di tahun 2023, RCTI menunjukkan kinerja luar biasa dengan membukukan pangsa pemirsa prime time 13%, sementara pemirsa all time mencapai 15%. Prestasi unggul RCTI dapat diatribusikan pada produksi sinetron-sinetron in-house terbaik seperti Preman Pensiun, Cinta Tanpa Karena, dan Ikatan Cinta. Di tahun 2024, RCTI pun semakin memanjakan penonton dengan sejumlah program unggulannya seperti Euro 2024, X Factor Indonesia, Bus Jutawan RCTI, dan sederet sinetron hits. Dalam rangka merayakan HUT RCTI ke-35, RCTI menghadirkan deretan bintang papan atas dan band legendaris dalam selebrasi spektakuler RCTI 35 dan konser I Love RCTI. Perayaan HUT RCTI dibuka dengan konser I Love RCTI yang menampilkan Ungu, Tip X, The Massive, dan Raja. Selebrasi RCTI 35 membawa Anda bernostalgia dengan penampilan dari Dewa 19 dan Jamrud. Selain itu hadir juga penampilan memukau dari Dipa Barus, Wisnu Santik, Rosa, BCL, Afgan, Yura Yunita, Ariel Noah, Tiara Andini, Mahalini, Liodra, dan masih banyak yang lainnya. Dari tahun ke tahun, perayaan HUT RCTI selalu memberikan kejutan dengan menampilkan berbagai genre musik, beragam artis, pendatang baru, hingga musisi kenamaan Indonesia. RCTI juga tentu selalu berusaha menampilkan yang terbaik bagi pemirsa di seluruh Nusantara. Pemirsa Anda yang ingin menikmati pemandangan alam serasa di negeri Sakura, tidak usah jauh-jauh pergi ke Jepang. Di Kuningan, Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang sedang viral mengangkat vibes Jepang. Anda bisa menikmati makanan lezat dengan view Gunung Ciremai. Inilah Arunika, tempat hits dengan pemandangan gunung di Kuningan, Jawa Barat. Desain bangunan besar dan juga megah berbentuk joglo menjadi primadona. Ornamen dan interior yang ada juga membuat pengunjung serasa berada di negeri Sakura. Terlebih, seluruh karyawan kompak mengenakan seragam kimono. Tak sedikit di antaranya sengaja berfotoria di sebuah jembatan dengan latar belakang joglo. Cantik bukan? Puas mengeksplorasi bangunan tradisional Jepang, sambutan khas wanita Jepang langsung terdengar ketika masuk ke dalam restoran. Untuk menambah kental vibes negeri Sakura, mulai dari patung kaisar, atap sakura, pedang samurai hingga perlengkapan dapur, didesain unik dan juga khas. Dari Majalengka. Berapa orang? Cuman berdua sih main ke sini. Suasananya adem banget ya, enak di sini. Terus ininya juga unik banget. Bangunannya kayak Jepang, soalnya kan nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, ke Kuningan aja gitu. Pesan makanan ayam gulung kalau yang menu aku ya. Ini khas, katanya khas Joglo Arunika. Kalau yang Aru apa? Ini ada bebek bengil. Gitu. Ini teman-teman SMP. Dalam rangka apa kesini Bu? Jalan-jalan aja, biasa refreshing. Berapa orang Bu kesini Bu? 13 orang ya. Naik apa Bu kesini, rombongan? Naik HIS, kita sewa HIS. Bu sengaja kesini atau gimana? Sengaja. Karena emang ya lihat beritanya. Tak kalah cantik, beranjak ke bagian belakang joglo, terdapat jembatan kaca dengan latar belakang Gunung Ciremai dari dekat. Adanya karyawan berkostum pendekar lengkap membawa pedang replika memanjakan pengunjung seolah berada di Gunung Fuji. Untuk menu makanan yang disajikan beragam seperti ayam gulung telur asin dan juga ramen kolagen.
Namun kurang lengkap rasanya bila mana tidak menyantap hidangan tanpa minum kelapa muda khas Arunika. Kita berdiri di sini terasa seperti di dekat Gunung Fuji. Padahal ini adalah Gunung Cermai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya, ini bangunan joglo didesain ya seperti seolah-olah kita di dekat Gunung Fuji. Dan suhunya cukup dingin sekali di sekitar joglo ini. Rata-rata 1.000 pengunjung per hari tercatat keluar masuk tempat yang sedang viral belakangan ini. Gak perlu jauh-jauh ke Jepang, ke Arunika saja Anda akan serasa berada di negeri Sakura. Dari Kuning, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Mencari hidangan yang unik tapi tetap syarat dengan rasa tradisional, kini di kota Semarang, Jawa Tengah hadir ayam goreng bawang sambal jeruk Bali. Perpaduan gurihnya ayam kampung dan segarnya sambal jeruk Bali. Tampilan menarik menggugah selera. Itulah hidangan ayam goreng bawang sambal jeruk Bali. Nama yang unik bukan? Bukan hanya unik, kuliner satu ini bakal menggoyang lidah Anda. Ayam kampung diungkep dengan bumbu rempah yang terdiri dari lengkuas parut, air kelapa, ketumbar, daun jeruk, dan kunyit. Ayam kemudian digoreng dengan banyak irisan bawang merah, sehingga memberikan rasa gurih yang khas. Teknik menggoreng menjadi kunci. Irisan tipis bawang merah digoreng bersama dengan ayam kampung menciptakan tekstur renyah dan aroma yang menggugah selera. Jangan lupa sambal jeruk Bali yang segar dengan kombinasi jeruk limau dan cabai rawit merah, memberikan sentuhan pedas dan asam yang menyegarkan. Jadi untuk rasanya pun lebih merasa dan tekstur dari ayamnya pun empuk. Gitu. Apalagi dari sambalnya juga, ini kan pakai sambalnya jeruk Bali langsung. Jadi rasanya lebih asam. Sangat pas karena ini tidak pedas, malah justru menambahkan sensasi rasa segar. Kreasi seorang chef di kota Semarang, Jawa Tengah ini kaya kearifan lokal. Menggunakan ayam kampung, rempah asli Indonesia, juga jeruk Bali yang unik. Itu cocok sekali dengan ayam goreng bawang tersebut karena saya ingin membuat yang unik. Selain itu juga kebetulan saat ini kita lagi musim jeruk Bali ya. Ayam goreng bawang sambal jeruk Bali ini tidak hanya menawarkan rasa yang memanjakan lidah, juga pengalaman kuliner unik dengan bahan-bahan asli Indonesia. Sajian yang wajib dicoba untuk merasakan harmoni rasa gurih dan segar yang sempurna. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Krisdayanti menampik isu mundur dari Pilkada 2024 dalam konferensi persnya. KD tetap maju menjadi calon wali kota Batu, Jawa Timur. Di Kota Batu? Krisdayanti akhirnya tetap maju sebagai calon wali kota Batu dalam Pilkada 2024. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi persnya pada Jumat malam usai mendapat arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. KD memohon doa restu untuk dapat dipercaya menjadi calon wali kota dalam pilkada nanti. Sebelumnya beredar kabar bahwa KD mundur dari kontestasi pilkada. Dalam unggahannya di media sosial, dirinya menyatakan tidak akan melanjutkan langkahnya sebagai calon wali kota. Namun dirinya menegaskan untuk tetap menjadi bakal calon kepala daerah Kota Batu yang diusung DPC PDIP Batu, Jawa Timur. DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gustad Yassin Maimun di Pilkada 2024. Dengan demikian, pasangan Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng bukanlah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Gustad Yassin Maimun untuk tampil di Pilkada Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi
dan B1 KWK yang diserahkan langsung oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Gerindra Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ahmad Lutfi pun menegaskan bahwa pasangannya di Pilkada Jateng yakni Gus Yassin, bukan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Yang pertama ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum berikut Dewan Pembina sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini bisa diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gus Tad Yassin Maimun yang nantinya akan mengelerasi wilayah Jawa Tengah. Saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat. Kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Oke? Nanti pasangannya bukan Mas Kaisang yang seperti yang beredar sebelumnya? Bukan, Gus Yassin. Jadi Tad Yassin. Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya. Pertimbangannya apa? Tidak ada pertimbangan yang itu apa ya? Itu semua adalah komitmen partai. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemarin berangkat menghadiri muktamar PKB yang akan digelar pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali. Muktamar tersebut akan mengakhiri masa jabatan Caimin sebagai Ketua Umum periode 2019-2024 yang mengaku tidak berambisi untuk menjadi Ketua Umum lagi di periode berikutnya. Ada satu forum yang namanya pandangan umum atas evaluasi, lalu di situ nanti cabang-cabang se-Indonesia akan mengambil kesimpulan apakah lanjut atau tidak. Pada dasarnya saya pasrah, apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB saya ikut. Tapi saya tidak juga ambisi karena menjadi ketua umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC. Sejumlah anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024 dari Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Di antaranya yakni Susilawati di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, serta Gusman Effendi Siregar dan Habibi Pardamaian di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 45 anggota DPRD yang dilantik, Partai Perindo mengantarkan satu kadernya duduk di kursi dewan, yakni Susilawati. Program yang akan kami laksanakan, yang pada saat ini telah kami susun, itu akan segera kami laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebanyak 30 anggota DPRD dilantik. 2 diantaranya merupakan kader Partai Perindo yakni Gusman Effendi Siregar dan Habibi Pardamaian. Itu amanah ini kepada kami berdua, kepada kita berdua adalah merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan partai di Kabupaten Padang Lawas Utara, tentunya dengan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Para kader Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk maju pada Pilkada Sumatera Selatan. Keduanya diharapkan mampu membawa Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih maju dan sejahtera. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi persetujuan calon kepala daerah atau B1 KWK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan juga bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Pemberian surat rekomendasi dukungan ini menjadi amanah bagi keduanya untuk membangun Sumsel lebih maju dan sejahtera. Karena ini sebuah
amanah ya yang harus saya pertanggungjawabkan, karena satu kebanggaan bagi kita dipercaya oleh Partai Perindo untuk menjadi calon gubernurnya. Ini tentu kita akan bekerja maksimal untuk kemenangan ini. Ya, kita berharap bahwa bakal calon yang memang sudah menerima persetujuan parpol KWK ini betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh proses pemenangan di Partai Perindo. Dan tentunya kami dari Partai Perindo akan mengawal secara serius upaya-upaya pemenangan di seluruh daerah yang kita setujui bakal calon kepala daerahnya. Partai Perindo akan memastikan para calon yang diusung menang dengan melibatkan semua unsur partai di daerah. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Rekomendasi diberikan kepada bakal calon Bupati Minahasa Utara, Kepulauan Talaut, Mimika, dan bakal calon wakil bupati Sika. DPP Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK untuk bakal calon Bupati Minahasa Utara, Jone James Esali Kanda, dan bakal calon Bupati Kepulauan Talaut, Irwan Hasan. Bakal calon kepala daerah ini akan langsung mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Program-program prioritas yang sudah kita jalankan sekarang ini kan saya incumbent ya. Jadi kita melanjutkan program yang sudah kita atur, terutama dalam hal penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan tentunya peningkatan ekonomi. Walaupun kami di Kabupaten Minahasa Utara memang sudah IPM kita sudah 76,5 di atas nasional dan di atas provinsi. Tagline saya mengusung tentang Talaut yang merdeka, berdaulat atau bermandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya ya dan politik. Partai Perindo juga menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK untuk bakal calon Bupati Mimika, Maximus Pipagau, dan bakal calon Wakil Bupati Sika, Martinus Wodon. Nah, kita juga akan memberikan kepada orang asli Papua dengan kerjasama dengan program pemerintah itu tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan juga memberikan rumah klaster yang layak huni supaya kemiskinan di Papua itu bisa berantas. Peningkatan ekonomi kerakyatan, dan yang terpenting juga salah satu keahlian saya adalah pengembangan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sika. Diharapkan Bacakada 2024 terus melakukan komunikasi dengan kader Partai Perindo di daerahnya agar membantu meraih kemenangan pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.